Welcome. Welcome to Imko Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode 3 Imka Pots. Saya Kezia Zai yang akan menemani teman-teman sekalian dalam beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang dalam sesi kali ini. Nah, sebelum di episode-episode sebelumnya kan kita udah banyak berbincang nih dengan ibu kepala sekolah, dengan tim Imka Pots, dan kali ini pasti ada yang penasaran gak sih sama episode sebelumnya tentang desain-desain yang ada di gelas kayak gini, yang ada di belakang kita. Ada yang kepo gak sih? Nah, maka dari itu kita bakal ngobrol langsung sama seseorang seseorang yang membuat desain-desain ini. Ini dia tamu kita hari ini, Bapak Ari. Oke, selamat siang sahabat Imka semuanya. Selamat siang Kezia. Terima kasih Imka Pots untuk undangannya. Gimana Kezia? Ini kenapa tiba-tiba saya kok diundang ke acara Imka Pots ini? Ceritanya gimana? Ya, ceritanya tuh Pak, dari episode sebelumnya tuh kalau nggak salah kan ada sedikit membahas tentang seluk-beluk tim Imka Pots, dan sempat dibahas sedikit tentang desain-desain yang ada di sini. Nah, kalau nggak salah nih ini desain-desain yang Bapak buat ya Pak? Iya kah? Sorry ya, kita santai aja ya. Soalnya saya kadang-kadang agak-agak gimana gitu. Sukanya ketawa terus ya. Nggak masalah ya, jadi ya. Kita nggak harus formal ya. Iya. Jadi ya kalau kita ngomongin desain memang kebetulan saya yang bikin desain karena saya juga sebagai tim kreatifnya juga di Imka Pots ini. Begitu Kezia, memang benar. Sudah itu udah pertanyaannya. Selesai ini berarti. Jadi Pak, dari desain-desain, waduh, ini kayaknya kebanyakan ketawa ya. Iya, banyakin ketawa karena di masa-masa sulit saat ini nggak ada hal lain yang bisa saya lakukan selain tertawa untuk mengobati diri sendiri. Happy terus Iya. ya Pak? Oh iya, betul. Tetap happy ya teman-teman, biar ketawa terus kayak Bapak Ari. Nah, oke Pak, kita lanjut Pak. Kan desain-desain ini kan Bapak buat karena Bapak termasuk salah satu tim kreatif dalam Imka Pots ini. Kira-kira apa sih Pak makna dari desain-desain yang ada, terutama dari gelas-gelas ini dan yang ada di belakang kita? Kalau untuk pemaknaannya sendiri sebenarnya tidak ada makna yang khusus atau terlalu mendalam sebenarnya. Jadi untuk desain memang kemarin kita dengan tim Imka Pots, dengan Mas Ali, Mas Jalu, Mbak Fitria Ayu Sintaning sih, terus dengan Ibu Kepala Sekolah juga. Terus kemarin saya sempat tawarkan ke tim yang lain juga, termasuk ke Cone, ke Naila juga, dan seluruh tim. Jadi memang untuk desainnya sendiri awalnya bingung, karena Imka Pots kita mau fokusnya kemana sih? Awalnya kan kayak gitu ya, fokusnya kemana, terus saat itu dari kebingungan itu karena kita seringnya makan ya, kita tuh kebetulan dari tim ini kita hobi makan semuanya, hobi kulineran, nah, kebetulan. Dan untuk saat-saat ini kan kalau untuk makan kan kebanyakan hanya take away ya. Take away, kita pesen aja, kita makan di sekolah kayak gitu kan. Nah, waktu itu tiba-tiba kepikiran dengan nasi bok yang kita pesen tuh, karena nasi boknya keren saat itu. Wah, nasi boknya keren banget nih kalau bahasa orang tuanya kekinian gitu kan. Kalau bahasa anak mudanya kontemporer. Padahal ya nggak anak muda juga itu, bahasa semua juga. Tapi ya nggak masalah lah, nggak apa-apa. Nah, dari situ akhirnya loh, kepikiran nasi bok ya gitu. Nah, nasi bok sendiri akhirnya dari beberapa teman awalnya agak bingung juga nasi bok kenapa. Terus waktu itu ada Butika dan beberapa tim ngulik nih tentang nasi bok tuh apa sih sebenarnya. Soalnya kalau kita lihat kan ini ada mikrofon, ada boxnya kan. Bahkan Mas Ali dulu nganggapnya ini buku Mas, buku yang dibuka. Oh ya, kayak buku yang dibuka gitu. Padahal maksudnya bok karena ada tutupnya gitu. Nah, jadi dari nasi bok itu akhirnya diulik nih. Filosofi dari nasi bok apa sih? Ya, kita sosoknya berfilsafat aja, padahal bukan anak filsafat juga. Jadi ya gitu. Akhirnya dari nasi bok itu, jadi nasi bok itu sesuatu yang sangat kita dibutuhkan dan kita akan selalu penasaran dengan isinya.
Dan itu selalu kita tunggu-tunggu. Itu sih sebenarnya maksudnya. Jadi nasi box sendiri ya kita ambil filosofinya aja, sesuatu yang memang kita dibutuhkan, yang berisi makanan yang memang kita perlukan, dan di sana kita akan mencari tahu banyak hal apa sih yang ada di dalam nasi box. Oh, ternyata ada sayurnya, ternyata ada jengkolnya, ternyata ada petenya, walaupun jarang sebenarnya nasi box ya nggak ada juga sih sebenarnya jengkolnya juga. Cuman ya itu intinya sebenarnya itu aja sih. Kalau untuk mengenaan desainnya ya itu nggak ada yang khusus sih. Kalau mic kita tahu sendiri ya, mic itu apa namanya, representasi dari suara lah, dari apa yang mau kita suarakan, apa yang mau kita sampaikan, itu aja. Itu oke, gimana, bingung kan? Sama, saya juga bingung sebenarnya ini untuk menjelaskannya, tapi nggak apa-apa, dari kebingungan ini kita bikin gimana supaya caranya semakin bingung. Bener, Pak. Iya. Ya, jangan dibikin makin bingung, Pak, nanti kasihan yang Jangan nonton, dibikin Pak. ya, tapi semoga paham ya. Paham, Pak. Beneran nih paham. Paham, Pak. Besok ujian ya berarti ya? Belum, Pak. Oh belum. Ya udah. Oke, Pak. Karena kan ini kan kita udah tahu ya makna dari desain-desain ini. Nah, mungkin ketika Bapak membuat desain-desain ini pasti ada dong desain lain yang kayak mungkin Bapak gambar orang kah atau apa. Kira-kira ada nggak sih, Pak, kayak desain selain ini, dan kenapa akhirnya Bapak memilih desain ini? Karena gini, maksudnya kan tadi kan Bapak bilang dipilih desain ini karena banyak juga yang memberi suara, banyak masukan-masukan. Tapi pasti ada dong desain-desain lain yang Bapak buat gitu. Oh ya, ada memang. Ada. Desain lain saya buat ada. Cuman memang kenapa akhirnya memilih desain ini dan bukan desain yang ini dan juga yang ini? Itu karena yang ini sudah paling tepat gitu. Nah, karena dari tadi kasih desain ini. Desain yang mana? Ya, akhirnya memilih desain yang ini karena yang ini lebih sederhana. Jadi kita nggak terlalu ribet juga untuk merepresentasikannya. Dan yang lain juga kalau kata beberapa teman kan, wah ini terlalu seram, terlalu rumit. Jadi itu kurang lebih itu sih. Termasuk desain-desain yang kayak ini nih, ada mug, ya kan. Cuman ini kebetulan saya gambar tangan semua sih, belum ada yang kita cetak secara khusus ya. Jadi nanti kalau sudah kita cetak secara khusus, bisa didapatkan di store IMKA kesayangan Anda. Seperti ini desainnya, nggak kelihatan kan, sengaja biar penasaran. Kayaknya dari jawaban Bapak dari awal tuh kayaknya sangat ini ya, kelihatan sangat profesional gitu ya, Pak. Oh iya. Saya ini orangnya profesional sekali loh. Iya kan? Lihat aja. Enggak. Bercanda. Saya profesional kok. Karena kan tadi Bapak juga sempat bilang ya kalau Bapak profesional, pasti sih Bapak profesional. Tapi kalau boleh tahu nih, Pak, dari profesi Bapak sekarang, Bapak kan di sini seorang guru seni ya. Kenapa Bapak bisa sampai akhirnya bisa terjun ke bidang seni? Itu ceritanya sangat panjang sekali sebenarnya. Cuman karena kalau saya cerita terlalu panjang, rasanya durasinya juga akan sangat panjang. Jadi mungkin saya persingkat aja ya. Jadi sebenarnya dulu ke dunia seni juga bukan cita-cita saya juga sih. Apalagi menjadi guru seni di bidang pendidikan gitu, sama sekali bukan cita-cita atau impian saya. Kepikiran pun enggak sebenarnya. Saya dulu cuman ya orang pada umumnya aja, kerja di pabrik kayak gitu aja. Entah kenapa ya waktu itu cuman kuliah aja di mana, di seni gitu. Karena nggak suka matematika, udah itu intinya cuman itu toh. Karena nggak suka matematika, saya kuliah di seni biar nggak ngitung-ngitung gitu loh. Karena zaman sekolah dulu saya selalu nggak berangkat kalau ada pelajaran matematika karena gurunya galak. Beda kalau di IMKA ya, di IMKA tuh pelajaran matematika menyenangkan. Walaupun saya nggak diajar ya, karena gurunya sangat kocak. Ya, gurunya menyenangkan kalau di IMKA itu, Bapak Ibu gurunya, semua pelajaran lah menyenangkan. Itu salah satu nilai tambahnya di IMKA ya. Itu juga, itu wah kok dulu saya juga jadi ini juga, kok ya dulu saya nggak sekolah di IMKA aja gitu. Itu cuman, ya itu akhirnya, ya udah langsung memutuskan aja untuk kuliah di seni. Seperti itu sih. Dan di seni pun juga nggak ada ekspektasi untuk, oh besok saya kerja jadi guru seni ya gitu. Nggak sama sekali juga. Cuman waktu itu,
lulus kuliah, mungkin kalian nanti semoga tidak mengalami juga ya. Jadi ada kebingungan ketika kalian setelah lulus kuliah gitu kan, ada yang biasanya kalian rutin mengerjakan tugas, kalian berangkat ke kampus, tiba-tiba ngapain ya? Gitu. Karena saya kan di seni murni ya, jadi memang kesehariannya ya gambar, sekarang berkarya. Cuman ketika memang tidak ada tuntutan lagi, kalau kuliah kan kita tuntutan ya untuk kita terus berkarya karena itu tugas ya. Cuman ketika itu enggak, memang ada momen, ada fase di mana ada kebingungan di situ. Nah, karena saya juga harus terus melanjutkan hidup. Nah, waktu itu ada info oh, di IMK membutuhkan guru seni gitu. Ya udah, akhirnya teman saya memberitahu saya maksudnya. Wes saya nyoba di sini, akhirnya diterima. Ya wes, awalnya sih agak bingung juga. Waduh, saya mau ngapain ya? Saya mau ngajar apa gitu kan sebenarnya. Cuman karena ketika sudah nyemplung ya udah. Saya berusaha mempelajari semuanya, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan akhirnya ya itu keterusan, akhirnya betah dan ya keterusan sampai sekarang gitu aja sih. Tapi seneng ya Pak bisa jadi guru seni di Immanuel. Ya seneng lah, masa ya enggak? Seneng kan ya? Seneng. Iya, jadi kan dari pengalaman-pengalaman Bapak yang awalnya bukan cita-cita Bapak sejak kecil, bukan harapan Bapak, kira-kira karena itu sebenarnya bukan cita-cita Bapak, ada nggak sih apa aja kendala yang Bapak alami selama itu? Kendala dalam? Dalam berjalan di bidang seni ini. Waduh, kalau masalah kendala banyak banget ya. Cuman mendingan nggak usah kita bicarakan saja. Tapi nggak apa-apa, sedikit. Yang pasti kendalanya, gini, saya paling ingat kenapa saya dulu juga tidak memutuskan kuliah dari dulu gitu ketika lulus sekolah. Karena saya tidak ada kepercayaan diri untuk masuk kuliah juga dan saya merasa tidak pernah punya bakat apa-apa. Sampai akhirnya saya mentok bekerja benar-benar tidak ada feel, tidak ada apa ya? Kenikmatan atau motivasi lagi dalam bekerja, itu akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Dan di situ hampir semua teman saya kebetulan teman saya banyak yang masuk isi duluan ya. Jadi itu salah satu faktor juga pada akhirnya saya tak masuk ke isi gitu. Tapi dengan jurusan yang sangat berbeda dengan mereka. Nah, itu semua punya prinsip bahwa bakat itu cuma 1% yang kamu butuhkan. 99% lainnya yaitu kemauan dan latihan. Udah. Dari situ ternyata memang iya. Jadi, saya nggak tahu saya berbakat atau enggak, ya kan. Cuman memang saya senang waktu itu, memang saya senang aja di seni gitu kan. Kalau masalah gambar ya awal-awal pasti dapatnya C kayak gitu. Cuman karena kamu terus latihan, kamu terus mengerjakan, kamu terus gambar istilah kayak dikasih seni rupa soalnya ya. Emang terus gambar ya akhirnya terasa sendiri sih. Dan memang iya, asal ada kemauan pasti itu. Dan itu juga jadi pesan juga ya buat siapapun kamu. Makanya saya selalu bilang ke adik-adik yang lain juga. Adik-adik yang lain juga kalau pokoknya harus punya cita-cita lah, jangan sampai nggak punya cita-cita karena cita-cita itu salah satu pedoman hidup kalian. Jangan sampai nggak punya apapun cita-citanya. Nggak usah minder, nggak usah takut untuk punya mimpi itu. Kuncinya itu bener-bener loh, itu serius. Karena ketika kalian punya itu, secara otomatis kalian pikirkan atau tidak pikirkan, kalian akan tertuntun ke arah ke tujuan kalian itu saja sebenarnya. Jadi percaya saja, kalian pasti bisa, oke? Semangat guys. Ingat kata Pak Ari, kalian pasti bisa. Ya, jangan diingat. Kok jangan diingat Pak? Diaplikasikan juga ya? Oh iya, diaplikasikan juga. Nah kayaknya udah banyak ya kayaknya yang dibahas ini Pak. Belum juga. Ya, baru beberapa ya Pak? Baru 15 menit. Oh iya, baru 15 menit. Ternyata kayaknya dari perjalanan yang Bapak lalui itu kayaknya termasuk tidak mudah sepertinya Pak ya. Ya kalau bisa dibilang nggak mudah ya memang tidak mudah sih. Benar sekali. Memang tidak mudah. Tapi bisa kok. Semuanya saya percaya setiap orang pasti punya kendalanya masing-masing dalam menjalani perjalanan mereka. Pasti mereka punya momen-momen yang tidak mudah, itu saya sangat yakin. Tapi saya percaya sih setiap orang juga pasti punya
dan akan menemukan jalan keluarnya masing-masing. Itu aja kuncinya. Jadi guys, kita harus yakin, kita harus percaya diri sama cita-cita kita guys. Jangan minder, ya kan Pak? Ya, jangan pernah minder. Minder boleh sih, tapi sebentar saja. Iya. Cukup 1 menit minder, 1 jam berikutnya nggak usah. 1 menit minder lagi, 1 jam. Kalau ketukar Nggak, gimana ya, Pak? bercanda. Hah? Kalau tertukar gimana Pak? Malah 1 jam yang minder gitu? Kalau 1 jam minder, ya udah 1 jam aja. Berarti 23 jam berikutnya jangan minder. Oke, Iya. gitu guys. Jangan tetap semangat, tetap yakin sama cita-cita kalian. Ingat yang dibilang Pak Ari tadi, kalau nggak ingat bisa dimundur lagi, oke? Oke. Nah kayaknya sebenarnya tanpa sadar tuh udah lumayan lama sih Pak. Udah lumayan banyak yang kita bahas. Tapi sepertinya ada satu lagi nih yang mau saya tanyain. Dari bidang yang Bapak tekuni sekarang yaitu seni, pernah nggak sih Bapak merasa kayak terbebani dengan hal itu atau merasa stres dengan apa yang Bapak tekuni saat ini? Oh, kalau masalah stres ya, saya ingat dulu saya kan dulu kebetulan teman-temannya saya tuh di atas saya semua. Jadi saya dulu temennya tuh pasti mbak-mbak, kalau enggak mas-mas kayak gitu kan. Saya sampai ketawa kalau ingat momen-momen itu kan. Pernah saya dibonceng sama teman saya waktu itu. Cerita apa gitu, dia bilang gini, kalau bahasa Jawanya ya, gue itu dia dilahirkan dalam keadaan stres gitu, sampai ngakak gitu. Jadi kalau masalah stres itu memang itu sudah makanan sehari-hari ya. Jadi stres itu memang banyak saya alami memang itu. Apalagi di dunia seni ya. Seni itu soalnya kita bicara tentang idealisme ketika kita bicara tentang seni murni ya. Karena saya bukan pendidikan seni, tapi saya lebih ke seni murninya, saya sebagai praktisi. Jadi ketika kamu berkarya, itu tuh ada sesuatu yang memang sangat fundamental, itu sangat personal. Yang ketika kamu tidak puas, ketika kamu berkarya, itu bisa menjadi hal yang mungkin berbahaya. Karena kamu bisa sangat stres. Sangat stres, kamu tidak menemukan ide, kamu buntu dalam berkarya. Itu pun kendala yang luar biasa juga sih. Itu sih, jadi kalau stres itu memang banyak dialami sih. Tapi ya ada solusinya juga. Ya, kita harus sesekali keluar dari ranah itu, dari dunia yang bikin kita stres juga. Kalau boleh tahu nih Pak, beberapa solusi yang Bapak lakuin ketika Bapak ngerasa terbeban, ngerasa stres saat itu tuh apa Pak? Ya, tetap berkarya. Tetap kuncinya itu ya Pak, tetap berkarya, tetap kuncinya. Ya, berkarya dengan hal yang lain, maksudnya seperti itu sih. Gitu, jadi ketika kita sudah masuk ke satu tema gitu ya, misal ya, saya merasa buntu nih, karena beban banget ya saya berkarya untuk tema yang satu ini, misal kayak gitu kan. Ya wes, saya mencoba hal yang lain, misal biasanya saya cuman nyukil, saya fokus di grafis gitu, kayaknya jenuh, berat banget ya untuk saat-saat ini saya menggrafis ya, saya nyukil ya. Ya udah, saya ke hal yang lebih menyenangkan. Oke, saya drawing nih, ya udah saya gambar aja, gambar drawing tanpa beban teknis, tanpa beban ya hal yang lain, saya wes gambar aja gitu. Itu sih lebih ke itu, diarahkan ke hal yang lain. Mungkin karena setiap hal saya yakin ada titik jenuhnya sih. Benar. Kayaknya saya sangat terinspirasi ya sama cerita-cerita Pak Ari hari ini. Semoga ya. Sangat Pak. Kalau saya sendiri sih terinspirasi Pak, karena kan pasti juga yang dilalui kelihatannya nggak mudah ya pasti. Pasti semua nggak ada yang mudah sih, pasti semua butuh perjuangan. Nah, nggak kerasa sih Pak, sebenarnya kita udah di penghujung perbincangan kita sebenarnya. Lega ya Pak, tadi grogi banget kayaknya. Jadi ingat teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas tadi, tetap yakin, terutama tentang cita-cita kalian. Jangan pernah takut untuk mencoba. Tetap yakini, tetap tekuni, pasti kalian bisa mencapainya. Iya, termasuk Kesia nih. Kesia apa cita-citanya? Kalau boleh tahu, kayak, ayo, kamu juga jangan takut loh kamu dengan cita-citamu loh. Amin Pak, saya mau jadi perawat. Wah, gitu ya, boleh sih. Untuk merawat semua orang yang sedang sakit ya. Iya Pak, sakit hati juga bisa diobati. Ya, itu yang paling krusial, karena sakit hati itu sangat berbahaya loh.
Gimana? Aduh, Pak, Itu jangan aja sih. ini Ya, jangan jadi curhat, jangan jadi curhat ya. Jangan keterusan, jangan keterusan. Cukup keterusan. segitu saja, cukup segitu iya. saja. Oke, terima kasih Pak sebelumnya untuk setiap cerita, untuk sudah berbagi bagaimana pengalaman Bapak akhirnya terjun di seni dan bagaimana sekarang kegiatan Bapak, bagaimana cerita Bapak tentang desain-desain ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton sampai episode selanjutnya dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Juga follow akun sosial media kita. Sampai bertemu lagi.